hukuman mati itu menurut gue justru cara jalan keluar paling cepat sebenarnya. Gue sebenarnya nggak setuju dengan hukuman mati. Gue lebih setuju orang-orang yang jahat-jahat ini, seperti para koruptor gitu ya. Mereka tuh mendingan pada kerja aja gitu, bersihin sampah di kali gitu ya kan, banyak banget ya kotor-kotor kan gitu, suruh ngebajak sawah, gantiin sapi gitu, ya nggak sih? Selama ini gue selalu kasih kalian monolog yang mungkin agak-agak membosankan ya. Membosankan nggak? Hopefully nggak ya. Tapi tetap gue bakalan buat sedikit aja perubahan. Di episode All In kali ini gue akan membahas beberapa berita yang sedang hangat atau mungkin masih layak dibahas lah ya. Oke? Welcome to All In with me, All In. Oke, berita pertama. Berita pertama yang bakal gue bahas itu soal PSI waktu didatengin Prabowo. Kita lihat Kompas. Judulnya, PSI dulu dukung Ganjar, kini mendekat ke Prabowo. Oke, let's see. Gue lucu sih kayak kalau ngelihat komentar-komentar netizen kayak banyak banget yang negatif ya. Memiliki rekam jejak mengkritisi Prabowo Subianto, kini Partai Solidaritas Indonesia berbalik arah mulai membuka komunikasi dengan bakal calon presiden dari Partai Gerindra tersebut. Padahal PSI telah mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo jauh sebelum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menetapkan Gubernur Jawa Tengah itu sebagai bakal calon presiden. Again, gue bingung kenapa banyak banget netizen yang melihat ini sebagai sesuatu yang negatif. Gue melihatnya justru gak ada negatif-negatifnya. Semua positif beritanya. Ya, gue nggak paham aja dengan netizen yang nggak happy. Gue melihat ini menguntungkan buat dua pihak. Buat Prabowo, gue sangat mengapresiasi betapa seorang Prabowo ya dengan partainya yang I think kayaknya partai kedua terbesar saat ini ya gitu. Dengan humble-nya dia mau datang ke PSI yang dianggap sebagai partai yang baru gitu, yang mungkin many people nganggap mungkin partai yang partai apalah ini gitu ya, tapi dia datang dengan humble-nya, which is I think it's quite nice ya ngelihatnya gitu, keren aja gitu Prabowo bisa datang, keren banget. Oke, gue untuk pertama kalinya gue bakal ngomong PSI bravo, karena kalian akhirnya nggak ngebuntutin partai PDI Perjuangan. Selama ini gue ngelihat bahwa mereka selalu menganggap PDIP itu sebagai brother atau sister di parpol gitu. Padahal sebenarnya jangan gitu. Gue melihat PSI waktu pertama kali ada itu sebagai organisasi. Waktu gue pertama kali ngeliat PSI itu, to be honest, bukan sebagai partai, tapi organisasi kepemudaan yang super duper edgy, keren banget. Dan gue berharap mereka tidak berubah. So, melihat dia bisa keluar dari semacam kebiasaan untuk ngekorin PDI Perjuangan, itu refreshing banget ngeliatnya. I think it's nice to see them together gitu. Dan gue ngeliat gini, politik itu dinamis ya gitu. Kalau lo mau berhasil, if we're talking about today and the future, kita harus bisa dinamis. Dan gue melihat apa yang dilakukan PSI, kalau dia bisa membuka gitu ya, artinya dia sudah berada di dalam konsep ya pemuda itu tadi. Pemuda itu kan dinamis. Kalau mereka tidak bisa berubah dan mengikuti zaman, artinya mereka salah. Dan is it possible untuk mereka melarang Pak Prabowo untuk datang? Enggak dong. Kalau mereka melarang, jangan datang. Kita nggak bisa. Sombong banget kan gitu. So nothing is negative. I think it's very positive. Gak masalah mau akhirnya mereka ada sinergi atau enggak. Tapi the fact that they're having this meeting gitu, gue rasa itu sebagai sesuatu yang keren gitu.
Dan ini satu hal lagi nih, gue ngerasa netizen yang banyak memberikan komentar negatif itu adalah orang-orang yang mungkin mereka adalah haters. Logikanya gini, kalau lo ngeliat musuh lo dua nih, yang asalnya musuhan, terus mereka jadi berteman, lo pasti deg-degan dong, pasti kan? So, kalau misalnya lo adalah, lo ngeliat sahabat lo dua dan mereka musuhan, tapi mereka malah sama-sama, akhirnya seneng dong bisa sama-sama. Jadi gue ngerasa siapapun yang menganggap bahwa pertemuan mereka adalah hal yang negatif, mereka pasti kalau nggak haters, ya, ya haters itu berarti ya oposisi ya gitu, atau ya buzzers yang udah dibayar kan, udah terima duitnya, so mereka nggak mau kalau misalnya sampai capres yang mereka usung kalah. Karena let's be honest, dengan kemungkinan Prabowo mendekati PSI, selalu ada kemungkinan kan bahwa mereka akan berubah haluan. We'll see. Okay. That's fun. Now, let's go to the next topic. Boleh ya? Boleh. Okay, next topic. Oke, gue lihat dari beritasuara.com. Pergoki sekolah internasional diduga dukung LGBT, Daniel Mananta katanya ada agenda rusak moralitas. Jadi, kecurigaan si Daniel ini ingin mendaftarkan, awal-awalnya itu waktu dia mau mendaftarkan sekolah untuk anaknya di sekolah internasional. Sekolah internasional apa sih? Ada yang tahu nggak? Karena di sini kayak nggak ada. Oh, masih diduga. Jadi, si Daniel Mananta ini ngeliat, waktu dia datang ke sekolahnya, dia lihat ada 3 toilet. Toilet boy, girl, sama gender netral. Oke. Oh, itu aneh sih. Ya katanya sih Pemprov sudah melakukan pengecekan dan katanya nggak ada gitu. Gak tahu apakah kita bisa percaya sama Pemprov? Iya ya, karena gue yakin banget Daniel Mananta nggak mungkin ngarang-ngarang gitu, nggak mungkin dia juga ngelihat kasat mata itu kayaknya nggak mungkin deh, ya kan gitu. So either sudah diganti atau ada pihak-pihak yang menutupi, betul? Oke, kita bahas. Karena hal ini gue pengen sedikit aja ngebahas tentang LGBTQ ini ya gitu. Gue pernah bikin konten di Geolife mengenai LGBTQ ini sebenarnya, dan gue akan mengulangi di sini bahwa posisi gue tetap ada di tengah ya. Artinya gue tuh sangat-sangat mengerti ya kalau misalnya ada pihak-pihak masyarakat yang mungkin menentang kaum LGBTQ. Tapi di sisi lain, gue juga nggak setuju kalau mereka di kaum LGBTQ ini didiskriminasi. Oke? Tapi melihat fakta, bukan fakta ya mungkin, melihat berita ini tentang Daniel Mananta yang melihat ada 3 toilet ini dan katanya internasional, ini gue agak-agak bingung. Kalau misalnya memang itu sebuah alasan bahwa karena ini sekolah internasional, mereka jadi open-minded gitu. Is it? I don't know. Gue rasa kalau itu alasannya adalah karena mereka internasional, it's so weird. Karena kalau misalnya kalian nonton berita ya, lihat berita yang mungkin lalu lalang lah di internet, banyak negara yang sudah mulai mendisiplinkan dan mulai membatasi kegiatan-kegiatan kaum LGBTQ ini gitu, ya kan gitu. Jadi gue rasa agak-agak aneh gitu kalau misalnya ada sekolah internasional yang memberikan kesempatan untuk ada toilet ketiga. Feeling gue kalaupun bener ada itu tuh bukan karena internasional. I think it's because pemiliknya, investornya mungkin adalah salah satunya. I don't know. Saya bisa sangat salah.
Shall we go to the next topic? Gue deg-degan. Oke, next kita bakalan bahas Sambo kali ya. Sambo. Parah sih itu. Kasasi MA, Mahkamah Agung ganti hukuman Sambo dari mati ke penjara seumur hidup. Parah nggak tuh? Oh, ragu banget tepuk tangannya. Hukuman mati itu menurut gue justru cara jalan keluar paling cepat sebenarnya. Gue sebenarnya nggak setuju dengan hukuman mati. Gue lebih setuju orang-orang yang jahat-jahat ini, seperti para koruptor gitu ya. Mereka tuh mendingan pada kerja aja gitu, bersihin sampah di kali gitu. Ya kan banyak banget nih kotor-kotor kan gitu. Suruh ngebajak sawah, gantiin sapi gitu. Ya nggak sih? Suruh menanam pohon gitu. Jadikanlah, berdayakanlah mereka agar membuat Indonesia ini semakin bersih, semakin maju gitu ya, dengan menggantikan sapi. Ya, iya betul, bertani gitu. Gue lebih setuju seperti itu, bukan mau membuat mereka kerja rodi, tapi membuat mereka lebih bermanfaat buat bangsa dan negara kita. Gitu. Jadi jangan dihukum mati, tapi berdayakanlah mereka, manfaatkanlah mereka agar kehidupan kita lebih baik. Mahkamah Agung menolak kasasi mantan Kepala Divisi Propam Polri Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Namun, MA Mahkamah Agung melakukan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dilakukan sehingga menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup. Parah, gila sih ini, parah. Ini ada nama ini, Ketua Majelis Hakim Suhadi. Ini namanya Majelis Hakim Suhadi. Anggotanya Soeharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Ini orang-orang ini yang ngasih kasasi. Wah, kacau sih. Kenapa mereka itu bisa sampai berubah ya? Gila sih. Verdi Sambo dari hukuman mati ke penjara seumur hidup. PC dari 20 tahun ke 10-50%. Oh my god. Cashback kayaknya ya. Ricky Rizal dari 13 tahun ke 8 tahun. Kuat Maruf 15 tahun, 10 tahun. Padahal dia lama-lama juga gak apa-apa, dia kan doyan ngelawak ya. Richard Eliezer menjalani vonis 1,5 tahun dan cuti bersyarat sejak 4 Agustus 2023. Ini yang dibahas cuma 5 orang ini aja. Gue wondering aja gitu ya. Kroco-kroconya si Sambo yang ngurus-ngurusin, kayak yang ngumpetin videonya, CCTV-nya itu gimana kabarnya? Kayak si itu tuh Hendra ya. Siapa Hendra? Hendra Kurniawan yang divonis 3 tahun. Apa kabarnya? Dapat potongan juga? Kan banyak tuh ya anak buahnya Sambo yang juga membantu agar kejahatannya berlangsung dengan nggak sempurna sih, berantakan akhirnya. Cuman kan banyak yang ngebantu ya. Gue penasaran aja, ini karena belum ada berita yang menjelaskan hal itu, atau mungkin ada beritanya tapi gue belum dapat. I don't know. Tapi ini parah. Gue sebenarnya ini, to be honest, gue adalah orang yang sebenarnya nggak setuju dengan hukuman mati ya gitu. Tapi gue akan melihat diri gue sebagai warga negara yang baik. So kalau dia divonis mati ya harus mati sebenarnya gitu kan gitu. Putri Chandrawati aja dari 20 tahun ke 10 tahun itu belum remisi berkelakuan baik. Dan gue perhatiin somehow ya, potongan hukuman ini terjadi ketika masyarakat sudah mulai tidak peduli. Iya, apakah memang kan nggak mungkin juga kan kita kayak orasi terus gitu soal Sambo kayak, tapi memang kayak nggak mungkin, even sudah divonis aja itu bisa berubah kalau sampai masyarakat sudah tidak menganggap isu ini sebagai isu yang seksi gitu. So I think mungkin kedepannya kedepannya masyarakat pasti akan punya dua pilihan. Kalau misalnya mereka melihat fakta-fakta yang memang selalu cacat hukum ya, banyak banget kecacatan hukum di Indonesia gitu. Even sudah divonis ternyata dipotong gitu kan.
Gue nggak tahu apakah mungkin ada yang bermain di belakang, of course. Oh, we know. We're just scared. Kita cuma takut aja untuk ngomong segamblang gitu ya, tapi kita cukup tahu lah, nggak mungkin ini nggak ada something behind the scene gitu, nggak mungkin. There is no way itu bisa berubah kalau nggak ada diskusi di belakang, iya nggak mungkin. So gue nggak percaya, gue nggak percaya bahwa ini adalah perubahan yang memang apa ya, pertimbangan gitu, dengan penuh pertimbangan. Gue sangat 100% yakin bahwa ini memang ada sesuatu yang perlu diselidiki gitu. Ya masyarakat pasti lebih berpikir juga, apakah mungkin akhirnya pada nggak peduli, atau mungkin kita harus selalu mendampingi sebuah kasus, kan nggak mungkin juga gitu. Parah kan? Gimana kita mau percaya dengan hukum Indonesia? Kesel banget nih. Gue sampai pengen menghafal nih nama-nama majelis hakim kasasinya nih, si Bapak Suhadi sebagai ketua majelis, Bapak Soeharto, Jupriyadi, Desnayeti, Yohanes Priyana. Ini adalah hakim agung yang setuju menganulir vonis mati Sambo menjadi vonis seumur hidup. Oh ternyata ada 3, tapi ternyata gue nggak tahu apakah mungkin pengambilan terbanyak suara, karena dari 5 tersebut yang setuju merubah vonis menjadi seumur hidup itu adalah Suhadi, Soeharto, dan Yohanes Priyana. Jadi 3 orang ini. Oke. Gue nggak tahu, gue speechless banget kalau ngomongin soal Sambo. Masalah ini gue pikir udah kelar, dan even sudah kelar pun sebenarnya kan banyak yang kecewa dengan vonisnya PC ya, karena dia dianggap sebagai otaknya gitu ya, dalangnya gitu. So ini benar-benar nggak adil. Nggak adil buat kita semua, karena lagi-lagi kan kesatuan Polri sendiri lagi always dipertanyakan gitu ya, integritasnya gitu. So tahu bahwa fakta ini terjadi bukan cuman soal Polri-nya, tapi hukum Indonesia. Sebel banget. Okay, I think that's all for now. Berita Sambo tadi menutup All In kali ini. Next kita bahas berita yang lain. Semoga ada perubahan. Nggak mungkin lah ya. Okay, thank you, bye.